Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan lanjut untuk pembahasan mengenai produk sampingan ya. Jadi produk sampingan ya ini jadi satu pembahasan atau satu bab dengan joint cost ya. Materi silakan Anda buka. Kalau joint cost itu yang berhubungan dengan biaya bersama dan produk bersama, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, saudara. Ya, hari ini kita akan bahas untuk by product atau bahasa Indonesianya adalah produk sampingan. Ya, saya buka dulu, saudara, untuk materinya. Baik. Oke. Oke. Untuk joint product, kita akan dihadapkan, ya pembahasan yang kemarin ya, kita akan dihadapkan dengan bagaimana mengalokasikan biaya bersama ke dalam produk-produk bersama. Ya, biasanya biaya bersama itu terjadi di departemen pertama, kemudian nanti ada satu titik yang namanya titik pisah, yaitu di mana titik tersebut memisahkan identitas dari masing-masing produk. Ya, contoh adalah kalau saya kemarin mencontohkan adalah produknya Pertamina, dari minyak mentah, kemudian diproses namanya penyulingan misalkan, kemudian dipisah ke produk-produk yang sekarang kita kenal, seperti Premium, Pertamax, Pertalite, Pertamax Turbo, dan lain sebagainya. Ya, ini berarti pada saat proses penyulingan tadi, ya dari bahan mentah ditambah dengan tenaga kerja dan overhead, ini adalah biaya bersama. Jadi biaya yang terjadi karena ya perusahaan mengeluarkan untuk tujuannya adalah memproduksi produk bersama. Begitu, saudara. Nah, sedangkan ya ada 3 metode yang kita pakai, yaitu metode unit produk atau fisik output, kemudian metode saat titik pisah atau split off method, dan yang ketiga adalah metode harga jual hipotesis ya, atau harga pasar final. Nah, ketiga metode ini sudah kita bahas ya. Kemudian sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Baik, kita akan lihat langsung adalah untuk by product. Ini dia materinya ya. Oke, kita lihat dulu. Perbedaan antara by product dengan joint product adalah dari karakteristik nilai jualnya. By product mempunyai nilai jual yang relatif kecil, ya, yang relatif kecil dibandingkan dengan kalau kita bicara mengenai joint product. Joint product karakteristiknya adalah harga jualnya relatif sama, ya sama-sama. Ya kalau Anda perhatikan antara Pertamax Turbo dengan Pertamax dan Pertalite itu tidak jauh berbeda. Tapi kenapa kok Pak Pertalite itu masih murah? Ya karena subsidi. Di negara kita masih adanya subsidi untuk bahan bakar, sehingga terlihat harga relatif lebih murah. Padahal sebenarnya harganya itu sama, saudara. Ya, kalau dijual sama. Yang membedakan apa ya? Karena ada pemberian bahan yang lainnya, misalkan dari sisi oktannya. Kemudian berikutnya adalah untuk by product, produk yang mempunyai nilai jual relatif kecil. Nah, biasanya produk-produk dari produk sampingan ini ya tidak nilai jualnya tidak sama dengan produk utama. Nah, kalau saya paling gampang mencontohkan ya, kalau di dalam contoh ini saya tuliskan adalah pabrik penggergajian kayu. Nah, yang utamanya apa? Kayu. Nah, harga kayu pastinya akan lebih mahal dibandingkan dengan produk sampingannya. Apa produk sampingannya? Yaitu serbuk gergaji. Hasil dari gergaji kayu itu kan akan
meninggalkan serbuk-serbuk bekas penggergajian tadi. Nah, dari serbuk-serbuk tersebut ya di pasar kita, artinya di kita ini masih diterima, artinya bisa saudara, bisa dijual. Nah, bisa saja untuk apa saudara? Ya, untuk kalau saya pernah melihat ya di suatu industri kayu, mereka kadang-kadang dipakai untuk sekam ya, untuk misalkan mereka ada pembakaran batu bata, maka nanti mereka biasanya menggunakan serbuk-serbuk dari gergaji tersebut yang ditambahkan untuk membakar batu bata. Nah, ini dibutuhkan, atau kadang juga dibutuhkan untuk menambal kayu-kayu yang bolong. Nah, itu begitu juga saudara. Itu saya sering kali melihat, nanti kemudian mereka tambahkan dengan lem atau bahan-bahan yang merekat, untuk perekat dari serbuk gergaji tersebut. Ya, ini sebagai contoh. Atau kalau di keseharian kita selain ini yang mungkin Anda temui, kalau saya sering kali mencontohkan untuk produk sampingan itu adalah industri rumah tangga atau UMKM, misalkan tahu atau tempe. Tahu atau tempe itu harga jualnya relatif sama. Sedangkan sisa dari ampas tahu, nah ini dia. Ampas tahu ini kalau Anda pernah berkunjung ke industri tahu, ya, ampas tahu ini bisa dijual dalam bentuk apa, saudara? Ya, utuh seperti ampas itu dijual, kemudian dibeli oleh orang yang membutuhkan, biasanya peternak-peternak sapi, kambing, yang memang membutuhkan sebagai makanan tambahan untuk hewannya. Itu ya, babi. Saya pernah berkunjung di salah satu industri tahu, kemudian ada satu mobil datang membawa istilahnya drum-drum. Saya tanya, Pak, untuk makan apa? Ini Pak, untuk ternak babi. Dia mengatakan begitu. Sangat banyak. Jadi memang ampas tahu ini bisa dimakan oleh hewan-hewan tersebut, saudara. Jadi untuk makanan tambahan. Nah, atau ada juga di beberapa industri yang mereka tidak dijual ampas tahunya tadi, tetapi diubah, ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya sehingga menjadilah yang kita sebut dengan tempe gembus. Nah, itu saudara. Ya, Anda pasti sudah mengenal itu. Tempe gembus itu adalah salah satu contoh dari produk sampingan. Anda jangan melihatnya kalau sudah diubah menjadi gorengan, harganya sama, bukan begitu. Tapi dilihat di harga jual tempe gembusnya. Harga jual tempe gembus dengan tempe dan tahu jelas berbeda, saudara. Karena ya, bahan baku dari tempe gembus itu adalah sisa dari produksi produk utama. Nah, begitu, saudara. Oleh karena itu, saudara, karena mempunyai nilai jual yang relatif, tapi yang harus Anda pahami bahwa produk sampingan awalnya itu diproduksi secara serentak dengan produk utama, yaitu produk yang mempunyai nilai jual relatif besar. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, ini saya contohkan, misalkan untuk tahu tadi. Bahan dasarnya tahu apa, saudara? Kedelai. Pada saat si perusahaan pembuat tahu tadi memproduksi tahu, maka pertama-tama kedelainya itu dia rebus. Dia cuci, kemudian dia rebus. Nah, kemudian dia giling, kemudian dia ambillah ya bagian-bagian yang terbaik dari kedelai tersebut sehingga berubah menjadi tahu. Sedangkan sisa-sisa atau bagian-bagian yang tidak digunakan sebagai bahan atau pembuatan tahu menjadilah yang disebut dengan tempe gembus tadi. Nah, kemudian ditambahkan. Nah, maka pada saat periode awal tadi ya, antara produk sampingan dengan produk utama itu diproduksi secara serentak ya, sehingga mempunyai nilai jualnya, walaupun diproduksi secara serentak, saudara, tapi nilai jualnya berbeda. Yang utama lebih mahal, sedangkan yang produk sampingan relatif lebih kecil. Sampai sini bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Ya, oke, baik. Berikutnya,
Karakteristik lain dari produk sampingan yang kalian harus pahami adalah produk sampingan umumnya dapat dijual langsung. Tadi saya sudah contohkan. Ampas tahu atau sisa-sisa dari produksi tahu tadi, ya yang tidak dipakai, kalau tidak diproduksi oleh perusahaan untuk produk lainnya dan dibeli oleh orang lain dan bisa dijual seperti ampas tahu tadi, saudara. Saya katakan ya, saya pernah berkunjung ke salah satu industri tahu, kemudian ada yang sudah menunggu setiap jam-jam setelah produksi. Ya, dia menunggu apa? Yaitu ampas tahu. Karena industri tersebut tidak memproduksi tempe gembus. Ya, sehingga dia menjual apa adanya dari produk atau sisa dari produk yang diproduksi secara bersama antara produk sampingan dengan produk utama, ya, produk utama. Atau juga produk sampingan itu selain dapat dijual secara langsung, juga dapat dijual ya setelah dilakukan proses lebih lanjut. Apa proses lebih lanjutnya? Ya, proses lebih lanjutnya itu tadi menambahkan bahan-bahan untuk mengubah ampas tahu tadi menjadi tempe gembus. Atau kalau tadi saya contohkan penggergajian kayu, yaitu serbuk hasil gergajian tadi ya ditambahkan dengan lem atau perekat yang bisa membentuk ya misalkan nanti akan dipakai sebagai bingkai ya atau sebagai kalau Anda perhatikan kan kadang-kadang bingkai itu kelihatan itu berasal dari gabungan antara beberapa hasil dari penggergajian yang sisa-sisa dari bahan-bahan tersebut, saudara. Nah, itu bisa. Asalkan nanti ada proses lebih lanjut. Nah, mohon dipahami dari dua komponen ini atau dua hal ini, saudara, bahwa kalau misalkan produk sampingan tersebut dapat dijual secara langsung, maka kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli bahan-bahan lainnya. Ya, bahan-bahan yang dipakai untuk memproses produk sampingan tadi. Jadi apa adanya langsung kita jual. Nah, yang kedua adalah ya, kalau misalkan diproses lebih lanjut sebelum dijual, maka pasti akan ada biaya produksi tambahan. Selain bahan baku, pastinya ada tenaga kerja yang mengerjakan tersebut dan alat yang digunakan, yang dalam hal ini adalah BOP. Nah, ketiga komponen inilah yang akan saudara, yang akan diperhitungkan ya di dalam nanti keputusan manajemen apakah menjual langsung atau diproses lebih lanjut. Nah, ini biasanya nanti informasi atau tahapan ini di dalam ujian seringkali keluar atau bisa juga di mata kuliah akuntansi manajemen. Nanti Anda akan temui itu, saudara. Di mata kuliah akuntansi manajemen biasanya akan ada namanya keputusan investasi atau keputusan manajemen. Apakah produksi lebih lanjut atau dijual tanpa diproduksi lebih lanjut. Nah, ini. Ya, jadi nanti hati-hati. Pak, bagaimana Pak cara kita membandingkan? Yang gampangnya adalah begini, saudara. Kalau kita jual langsung, kita dapat untung berapa? Tapi kalau kita proses lebih lanjut, dengan mengeluarkan tambahan biaya tadi, keuntungan kita berapa? Adakah kenaikan atau malah mengalami penurunan? Nah, begitu, saudara. Ya, nanti kita kalian lihat di contohnya. Kemudian, klasifikasi produk sebagai produk bersama, sampingan, sisa bahan akan berubah. Jika apa, saudara? Jadi misalkan ini produk utama, bisa saja berubah menjadi produk sampingan. Atau produk sampingan bisa menjadi produk utama. Nah, misalkan apa? Karena ada permintaan pasar. Pasar meminta produk-produk, misalkan sekarang ini, misalkan kerajinan itu lebih kepada dari tadi serbuk-serbuk hasil gergaji kayu. Atau sekarang ternyata permintaan gembus lebih tinggi daripada tempe dan tahu. Nah, ini kan pasti meningkat. Permintaannya tinggi, demand-nya tinggi, tapi ternyata supply-nya tidak setinggi dari demand-nya. Nah, maka akan mengakibatkan apa? Harga akan naik. Nah, dia berubah. Nah, kalau berubah bisa saja menyamai harga dari produk utama. Atau ada juga teknologi baru. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang menyebabkan suatu produk dia akan mengalami
perubahan status dari yang mula-mula produk utama menjadi sampingan atau sampingan menjadi produk utama. Ini ya, saudara ya. Oke, baik. Bagaimana Pak akuntansi terkait dengan produk utama? Mohon diperhatikan saudara bahwa di dalam produk sampingan itu ada nilai jual walaupun tidak sebesar produk utama. Ya, tidak saudara setinggi dari nilai jual produk utama. Ya. Oleh karena itu, karena ada kas yang kita terima, kalau misalnya kita langsung jual, saudara, ya kalau kita langsung jual, maka kita harus mencatat pendapatan dari produk sampingan tersebut. Yang kedua, bisa saja karena diproduksi lebih lanjut, kemudian ada pengeluaran lainnya yang harus memang kita keluarkan untuk tambahan biaya-biaya tadi, maka produk sampingan tersebut pun juga selain mendapatkan pemasukan atau memberikan pemasukan, juga akan dicatat adanya pengeluaran-pengeluaran dari biaya. Ngomong gitu aja, ada pengeluaran dari biaya ini juga harus kita catat. Selain pendapatan, pemasukan dari pendapatan juga adanya apa, saudara? Biaya yang kita keluarkan. Nah, ini yang harus diperlakukan sehingga akuntansi dari produk sampingan tersebut harus jelas perlakuannya. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, saudara? Sebelum kita lihat contohnya. Sonia, mau tanya nggak Sonia? Atau Afifa biasanya tanya? Bagaimana? Sonia, mau tanya nggak Sonia? Sudah bisa dipahami, Pak. Kenapa, Mbak? Sudah jelas, insya Allah bisa dipahami. Oke, yang lainnya. Oke, kalau nggak ada ya, oke kita lihat berarti. Dedi atau Sulistia atau apa? Saya lupa yang biasanya datang itu. Ferry, ya. Ada yang mau tanya kan? Tidak. Baik, kalau tidak ada. Nah, oke. Oke, kenapa Mas? Ada yang mau tanya Mas? Belum, Pak. Belum. Oke, Mas Sofyan belum. Baik. Begini, saudara. Nah, perlakuan dari produk sampingan ada dua kategori. Bahwa produk sampingan diakui saat dijual. Nah, kalau diakui di saat dijual ini berarti ada asumsi yang harus kita pahami, ya. Apa, saudara? Bahwa produk sampingan dianggap kurang penting. Ya, jadi kita harus tahu, alah udahlah, ini nggak penting kok, dia dijual aja. Kayak gitu, saudara. Bahasa kita kalau dalam bahasa keseharian kita dengan di sebuah perusahaan misalkan. Contoh misalkan tadi ampas tahu. Nah, kita kan nggak pernah menghasilkan produk tempe gembus. Ya sudah dijual aja untuk pakan hewan misalnya demikian. Ya sudah untuk pakan sapi, kambing atau babi, ya silakan kita jual apa adanya. Itu kalau misalkan produk sampingan diakui saat dijual. Artinya memang tidak dianggap tidak penting. Kebalikannya adalah kalau misalkan dari awal produk sampingan ini dianggap penting, maka kita akan mengumpulkan produk sampingan tadi, kemudian kita olah kembali sehingga kita akan jual menjadi apa, saudara? Menjadi produk yang nilainya lebih tinggi dibandingkan pada kalau misalkan dijual apa adanya. Nah, biasanya perlakuannya apa? Karena dianggap penting, dia akan diakui saat diproduksi. Jadi diproduksi pun dia sudah, wah ini penting nih, udah kita akan produk ini kita akan proses lebih lanjut. Misalkan demikian, saudara. Oke, kita lihat. Sebelum kita mengerjakan mengenai perlakuan dari produk sampingan, kita bahas dulu kategori yang pertama. Kategori yang pertama adalah produk sampingan diakui saat dijual. Nah, karena produk sampingan diakui saat dijual, maka asumsi
Yang harus Anda pahami yang pertama adalah bahwa produk sampingan dianggap kurang penting. Ya, dianggap kurang penting, Saudara. Ya. Jadi ya tadi, ini udah mau dibeli hasil dari apa produksi kita. Udah apa adanya kita serahkan kepada si pembeli. Jadi tidak ada lagi perubahan sehingga tidak ada biaya produksi yang dibebankan pada produk sampingan karena kita nggak mengolah lagi. Jadi selesai produksi produk utama, ada tersisa produk sampingan ini bisa kita jual. Ya, ingat ya produk sampingan ini tidak sama dengan sisa bahan. Kalau sisa bahan itu nilai jualnya ya malah lebih kecil lagi, lebih relatif lebih lebih sedikit dibandingkan dengan produk sampingan. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan bersih produk sampingan dicatat saat dijual. Jadi produk sampingan ini kalau dia tidak terjual ya kita nggak kita catat, kita diamkan saja, ya. Artinya kita tidak catat sebagai pendapatan kita, tapi kita punya produk, ya ada tambahan produk dalam bentuk produk sampingan. Nah kalau ini sudah terjual, barulah kita apa saudara? Kita akui nilai dari terjualnya produk sampingan tersebut. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung pendapatan produk sampingan adalah berapakah nilai pendapatan produk sampingan dikurangi kalau ada tambahan biaya produksi dan dikurangi dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi untuk produk sampingan tadi. Contoh misalkan ampas tahu tadi dibeli oleh peternak sapi misalkan. Kemudian ada nggak tambahan biaya produksi? Oh nggak ada Pak. Kalau nggak ada, ya sekarang kita tanya, ada tidak biaya pemasarannya? Ada Pak. Dalam bentuk apa? Kita ngirim Pak. Kita ngirim, maka kita akan mengeluarkan ongkos angkut. Ya, nah ongkos angkut ini termasuk isi bensin dan lain sebagainya masuk ke dalam biaya pemasaran. Ya udah kita kurangi sehingga pendapatannya bersih adalah dari harga jual dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Demikian saudara. Ya kalau untuk menghitung pendapatan bersih produk sampingan. Ya. Oke. Sampai di sini bisa ya. Jadi yang poin 4 ini saya yakin di handout sudah saya tulis saudara, sama. Maka ini adalah rumus sebetulnya. Rumus untuk menghitung pendapatan bersih dari produk sampingan. Oke. Kemudian bagaimana Pak memperlakukan pendapatan dari produk sampingan tersebut? Pendapatan bersih dari produk sampingan akan diperlakukan sebagai satu, tambahan pendapatan atau pengurang dari beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualannya siapa? Penjualan produk utama kita. Karena kan ingat saudara, produk utama dan produk sampingan dia diproduksi secara serentak, secara bersama-sama. Khususnya di awal-awal. Ya, biasanya di departemen 1, biasanya demikian saudara. Nah, jadi ada dua perlakuannya untuk pendapatan dari penjualan produk sampingan, yaitu sebagai tambahan pendapatan dan sebagai pengurang dari harga pokok. Sedangkan untuk tambahan pendapatan, ini nanti perlakuannya bisa kita cantumkan sebagai penjualan lain-lain atau sebagai pendapatan lain-lain. Ya, demikian, saudara. Oke, kategori kedua nanti saya bahas besok aja, saudara ya. Kita lihat sekarang ininya, saudara, apa? Contoh soalnya, ya. Kita akan bahas ya supaya nanti materinya masih ya saudara ya, masih yang sama dengan yang kemarin ya saudara ya. Jadi coba saya buka dulu untuk sebentar. Saudara ya, saya buka dulu. Oke.
Kita lihat datanya, data contoh yang ada di Headnote. Ya. Yuk kita buka ya, sama seperti yang kemarin. Nah ini dia. Sebuah perusahaan ya mempunyai dua produk. Jadi saya langsung sebut aja PU dan PS. PU adalah produk utama dan PS adalah produk sampingan. Produk utama dia hanya diproses di departemen 1, sedangkan produk sampingan kalau memang dia diproses lebih lanjut dianggap penting, maka dia akan dilanjutkan produksinya di departemen 2. Informasi yang harus Anda pahami adalah dari soal ini adalah satu adalah biaya produksi. Ingat, biaya produksi di departemen 1 sebesar 31.500.000 ini adalah biaya produksi produk utama dan produk sampingan. Ingat-ingat itu, saudara. Jadi kalau di dalam departemen 1 ada biaya produksi, oh ini karena dia diperlakukan secara serentak, dilakukan bersama-sama, maka departemen satunya pun juga berarti termasuk di dalamnya adalah ada bagian untuk produk utama dan bagian untuk produk sampingan. Itu yang harus Anda pahami. Kemudian terkait dengan produk sampingan, karena kalau misalnya tidak dijual langsung setelah selesai di departemen 1, maka akan diproduksi di departemen 2. Ada tambahan biaya produksi sebesar 100.000 dengan rincian bahan baku atau direct material 60.000, DL itu adalah direct labor atau tenaga kerja langsung 30.000 dan BOP adalah 10.000. Totalnya adalah 100.000. Ini biaya-biaya produksi yang terjadi di masing-masing departemen. Informasi yang lain adalah dari produk utama hasilnya diproduksi adalah 18.000 unit, penjualannya adalah 15.000, maka sisanya 3.000 sebagai persediaan barang jadi akhir atau BDP akhir. Barang jadi akhir. Atau kalau kita disebut dengan, kalau di perusahaan dagang adalah persediaan barang dagangan akhir. Jadi sampai dengan akhir periode belum terjual. Ini ada yang disebut persediaan akhir. Begitu juga dengan produk sampingan. Produk sampingan ini memproduksi sebanyak 2.800 unit, terjual 2.500, kemudian persediaan akhirnya adalah 300 unit. Ya. Kemudian tambahan biaya administrasi dan pemasaran untuk produk utama 3.250.000, untuk produk sampingan adalah 500.000. Ini adalah taksiran biaya administrasi. Sedangkan untuk penjualannya, ya untuk penjualan diperkirakan ya dari yang unit 15.000 produk utama harganya adalah 2.500. Sedangkan produk sampingan harga jualnya adalah 900 per unit. Kemudian taksiran laba kotor produk sampingan adalah 40%. Nah, dari informasi ini Saudara, kita akan coba hitung ya bagaimana produk sampingan diakui saat dijual. Ya. Oke, coba kita kerjakan kategori 1 dulu. Sambil menunggu, saya mau izin ngambil minum. Silakan Anda kerjakan dulu, dicoba dulu, saudara. Nanti kita cocokkan angkanya. Begitu ya. Ini oke. Anda kan handout-nya masih sama seperti saya kan, saudara? Masih, Pak. Oke, baik. Silakan dikerjakan dulu 5-10 menit, nanti kita bahas. Ya. Bentar, saya pause dulu ini ya. Oke, baik, saudara. Kita coba lihat cara mengerjakannya. Oke, baik. Ada pada kategori 1 itu ada 3 perlakuan, ada 2 perlakuan, ya. 1 kategori 1 ya, bahwa produk sampingan diakui saat dijual itu nanti perlakuannya sebenarnya ada 3 ya.
Dua itu maksud saya adalah bagaimana perlakuan dari produk sampingan, yaitu satu, diakui saat dijual atau diproses lebih lanjut. Ya. Nah, terkait dengan produk sampingan yang diakui saat dijual, maka nanti ada tiga cara. Ya, ada tiga cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah di produk sampingan dianggap sebagai penjualan lain-lain, yang kedua sebagai pendapatan lain-lain, atau yang ketiga adalah pengurang dari HPP. Kan begitu kan? Sebenarnya tiga cara ini, sama, ya, hasil akhirnya akan sama, cuma tinggal posisi pelaporan di dalam, kalau kita melihat ini adalah struktur di dalam laba ruginya saja, saudara. Ya, yang penting rumus yang tadi saya jelaskan bahwa dalam menghitung produk sampingan adalah pendapatan produk sampingan, ya, dikurangi dengan saudara, dikurangi dengan tambahan biaya produksi kalau ada. Kemudian yang berikutnya lagi adalah dikurangi dengan jika ada biaya administrasi dan pemasaran dari produk sampingan tersebut. Oke, kita lihat di dalam contoh soal kita, saudara. Ya. Berapakah penjualan produk utama? Kita lihat, penjualan produk utama adalah 15.000 unit dengan harga 2.500, berarti ketemu 37.500.000. Kita tuliskan di penjualan produk utama adalah 37.500.000. Nah, ini dia. Kemudian kita akan menghitung berapakah pendapatan bersih produk sampingan. Ada yang sudah dapat? Sonia, berapa, Son? Sonia? Mana Sonia? Hilang Sonia? Iya Pak, gimana Pak? Coba, sudah dapat belum, Son? Untuk berapakah besarnya pendapatan produk produk sampingan? Pendapatan bersihnya Pak? Ya, berapa? Kira-kira udah hitung belum? Udah sih Pak, tapi nggak tahu benar, nggak tahu salah. Berapa? Itu 1.650.000. Dapat dari mana, Son? 1.650.000? Itu dari penjualan produk sampingan itu kan ketemunya 2.250.000. Itu dikurangi taksiran biaya administrasi dan pemasaran dari produk sampingan 500.000, terus dikurangi total biaya produksi produk sampingannya 100.000. Ketemu 1.650.000. Taksiran laba kotor produk sampingan pengaruh nggak, Son? Ada pengaruh nggak taksiran laba kotor produk sampingan? Kayaknya enggak sih, Pak. Oke, tuh. Ya, caranya gini adalah, saya ulangi, jawabannya betul, Son. Ya, teman-teman yang lainnya ya. Yaitu 2.250.000 penjualan produk sampingan dikurangi dengan tambahan biaya produksi produk sampingan karena ada di dalam soal 100.000, kurangi lagi dengan taksiran biaya administrasi produk sampingan yaitu 500.000. Nah, ini dia. Ya, ini adalah ya, produk pendapatan bersih produk sampingan. Yaitu sebesar berapa tadi Sania? 1.650.000. Nah, ini dia. Nah, sehingga totalnya berapa sekarang? Total pendapatan dari dua produk yaitu berapa? 39 juta berapa? 39.150.000. Oke, itu ya caranya ya.
Sampai di sini dulu, yang lainnya bisa dimengerti? Mas Dedi Irwana, Dedi Kusuma, Ferry, Afifa, dan lain sebagainya. Rahmayanti, bisa dipahami ya? Sulistyo? Bisa, Pak. Oke, baik. Mas Andika, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, saudara. Sekarang kita akan menghitung HPP dari produk utama. HPP itu adalah total biaya produksi produk utama berapa? Atau Sony udah selesai mengerjakan, Son? Sony ya? Yang A udah sih, Pak. Coba, berapa? Total biaya produksi berapa, Son? Nanti kita cocokkan. Total biaya produksinya berapa? Produk utama? 31.500.000. 31.500.000? 500. Oke. Persediaan akhirnya berapa? Persediaan akhirnya itu ada 5.250.000, Pak. Dapat dari mana? Itu 31.500.000. Oke, ini saya tulis 31.500 kali dengan 3.000 diper 18.000. Oke. Dikali 3.000 per 18.000. Dikali. Oke, ini kalinya saya ini. Ini ya. Di atasnya ini. Itu berapa? 3.000. 3.000. Kemudian bawah ini. Dibagi 18.000 ya. Nah, gitu. Ketemu berapa, San? Iya. 5.250.000. 5.250.000. 50.000. Berapa? Betul ya, gini ya. Yuk kita cocokkan dulu. Iya. Saya tulis dulu 3.000 per 18 dikali 31.500, atau kalau tidak kita hitung saja dari 31.500 ya dibagi dengan jumlah unit ya yang diproduksi, yaitu 18.000. 31.500 dibagi dengan berapa, saudara? 18.000 ketemu, kalau tidak salah kurang lebih adalah 1,75 atau 1.750 ya. Coba saya pakai kalkulator ya, cara yang berbeda ya, saudara ya. Langsung saja Anda kalau mau gampang lagi adalah 31.500 dibagi unit produk utama yang dihasilkan 18.000 ketemu 1.750. Nah, 1.750 dikali dengan 3.000 unit ketemu 5.250, sama dengan cara yang di handout ini. Jadi sama aja. Ya. Sehingga harga pokok penjualan produk utama adalah 31.500 dikurangi dengan, ya ini saya kasih tanda minus ya dalam kurung supaya membedakan bahwa ini adalah minus ya. Ketemu berapa? Ini Sonia? 26.250.000. Ya, 26.250.000. Sama. Oke, ini saya. Sehingga laba kotor kita adalah 39.150 dikurangi dengan 26.250 ya. Oke, ini saya tulis dulu, mengurangi ya, dikurangi. Ketemu berapa? Laba kotornya 39.150 dikurangi dengan 26.250. 12.900.000, benar ya? Betul, Pak. 12.900.000. Kemudian biaya administrasi produk utama. Nah, ini. Kita lihat yaitu 3.250.000. Ya. 3.250.000. Nah, ini. Nah, ya ini kita kasih dalam kurung. Ini hasilnya.
Ya, ketemu berapa labanya berarti? Laba bersihnya 12.900 dikurangi dengan 3.250, ketemu 9.650. Oke, sama ya. Begitu caranya. Nah, bagaimana Pak untuk yang cara untuk pendapatan lain-lain, diperlakukan sebagai pendapatan lain? Sama, saudara, perhitungannya ada ini semua. Kita tinggal pindahkan saja angkanya, 37.500. Harga pokok, dilihat nih perhitungan harga pokok, yaitu 26.250, ya. Ini kurangi 26.250. Ya, ini. Kemudian berikutnya adalah laba kotor. Ini yang membedakan dulu dengan laba kotor di perlakuan sebagai penjualan lain-lain. Kita hitung dulu, saudara. Yaitu 37.500 dikurangi dengan 26.250, ketemu 11.250. Kemudian biaya administrasi dan pemasaran produk utama adalah 3.250, ya, ini kita tulis 3.250. Yuk kita selesaikan, nanti hasilnya harus sama dengan produk sampingan yang di poin A perlakuannya. Kemudian laba bersih operasi yaitu 8 juta. Ya. 11.250 dikurangi 3.250. Nah, kemudian pendapatan bersih produk sampingan kita bisa lihat dari atas ini, saudara, sama, yaitu sebesar 1.650.000. Ya. Nah, sehingga total laba bersih kita adalah 8 juta ditambah 1.650, ketemu adalah 9.650.000. Sama, ya, dengan jika diperlakukan sebagai penjualan lain-lain. Nah, bagaimana Pak yang ke C sebagai pengurang dari HPP? Caranya adalah sama seperti ini, saudara. 3.750 pendapatan produk utama. Kita akan lihat HPP produk sampingan, produk utama. Kita bisa lihat perhitungannya sudah ada, yaitu langsung saja 26.250. Karena ada pendapatan produk sampingan sebesar 1.650, ini kita perlakuan sebagai pengurang. Maka di sini 1.650.000. Ya. Ini kemudian, ya, ketemulah laba kotor dari produk utama, yaitu 26.250, ya, 250 dikurangi dengan 1.650, ketemu 24.600. Ya. Kemudian 37.500 dikurangi dengan 24.600, ini sebagai HPP, ya, ketemulah laba kotor, ya, dikurangi dengan 37.500, ketemu adalah 12.900.000 laba kotor. Kemudian dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 3.250 untuk produk sampingan, ya. 3.250, ya, ini, maka didapatlah hasilnya adalah 12.900 dikurangi 3.250, sama juga dengan yang poin A dan B, yaitu 9.650.000, yaitu jika diperlakukan sebagai penambah penjualan atau pendapatan lain-lain. Demikian, saudara. Ya, untuk ya. Jadi biaya administrasi dan pemasaran produk utama 3.250 sudah, kemudian ketemu nilainya adalah 9.650.000, ya, penjualan produk produk utama. Nah, sampai di sini bisa diikuti, saudara? Ya. Nah, bagaimana Pak jurnalnya? Jurnal yang berkaitan dengan produk sampingan yang pertama, perhatikan, yaitu penambahan, ya, ini saya tulis di sini, penambahan
penambahan biaya produksi produk sampingan, saya singkat ya, PS, ya, yaitu ini debit adalah persediaan barang dalam proses Departemen 2, ingat, karena di proses Departemen 2, berapa nilainya? 100.000. Kemudian berikutnya adalah ya persediaan bahan. Ya, ini kalau misalkan kita mau gabungkan, ya, berapa nilainya? Yaitu lihat di soal, yaitu 60.000. Kemudian berikutnya adalah utang, gaji, dan upah. Senilai berapa, saudara? 30.000. Dan yang terakhir adalah biaya overhead. Overhead pabrik. Sebesar berapa, saudara? Sebesar 10.000. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian ini yang pertama. Yang kedua adalah jurnal untuk mencatat, ya. Mencatat ya, biaya pemasaran dan administrasi produk utama. Produk sampingan. Ya, sama produk sampingan. Ya. Yaitu debit. Ya. Biaya pemasaran dan administrasi produk sampingan, PS ya, produk sampingan ya, saudara. Nah, ini macam-macam rekening di kredit bisa kalau memang kita mau pakai cara yang sesat. Tapi kalau yang benar adalah bisa saja kas, ya, atau misalkan utang, ya, biaya dan lain sebagainya, ya. Jadi berapa nilainya, Pak? Sama. Kita mengeluarkan itu berapa, saudara? 500.000 ya, saudara ya. 500.000. Kemudian ini adalah sama 500.000. Nah, ini dia. Dan yang terakhir adalah mencatat pendapatan dari produk utama. Itu dari penjualan, saudara. Ya, ini. Nah, kita tulis di sini, yaitu pendapatan. Ya, mencatat jurnal pendapatan produk sampingan. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Ya, debit kas atau piutang dagang. Ya, sebesar berapa? Sebesar nilai yang kita dapatkan dari penjualan kita, yaitu 2.250.000. Sebelum dikurangi loh, saudara. Ya, jangan dikurangi karena memang nilai itulah yang akan nanti kita bandingkan. Kan jadi akan menjadi pendapatan bersih 1.650. Jadi tetap yang dicatat adalah kotornya dulu, ya, dari penjualan kita. Nah, kreditnya adalah penjualan, ya, produk sampingan. Berapa nilainya? Sama, 2.250.000. Nah, demikian, saudara. Untuk pendekatan pertama, yaitu produk sampingan diakui saat dijual. Bisa dipahami sampai sini, saudara? Nah, besok Rabu, ya, besok Rabu kita akan membahas untuk kategori yang kedua, yaitu produk sampingan diakui saat diproduksi. Ya, nanti akan saya jelaskan dulu. Kemudian setelah itu baru kita saudara, bahas contoh soalnya. Demikian, saudara, yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan produk sampingan diakui saat dijual. Demikian. Ada yang mau ditanyakan? Karena waktu kita terbatas hanya satu sesi saja. Nanti satu sesinya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Pengganti kuliah nanti aja ya, saudara ya. Kita kejar dulu ini. Nanti kalau ada
waktu kita lihat di hari seperti biasa lah, hari Senin pagi lah kita manfaatkan untuk kuliah pengganti, tapi tidak minggu depan, nanti aja, nanti kita sepakati lagi. Karena saya ada ya Rabu kemarin karena saya tidak bisa masuk ke kelas ya, karena ada satu hal saya harus mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh L2 Dikti. Demikian saudara, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mbak. Ya Mbak, gimana Mbak? Belum, Pak. Oh belum, oke. Baik, kalau belum kita akhiri kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami ya, sehingga nanti bisa Anda latih untuk di rumah ya dengan soal-soal latihan kalau memang ada yang berhubungan dengan produk sampingan untuk kategori yang pertama ini. Kalau misalnya ada kategori yang kedua nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian saudara, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak, sama-sama.